menariknya ada satu kaum yang selamat dari azab itu. Ini kita bercerita kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad, yaitu kaumnya Nabi Yunus. Surat Yunus ayat 89 mengatakan, kenapa tidak falaula kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha. Kenapa tidak ada kaum yang beriman sehingga iman mereka itu ketika mereka mendengar dakwah daripada Nabi, ajaran-ajaran yang baik oleh guru-guru yang menyampaikan ajaran agama, ketika mereka mendengar itu maka iman mereka itu akan memberi manfaat kepada mereka, seperti bermanfaatnya iman kaum Nabi Yunus. Lamma amanu kashafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Saat kaum Nabi Yunus itu beriman, kami berikan kepada mereka kehidupan, ya, kesenangan kehidupan di dunia sampai waktu tertentu. Sedang jamaah Isya dan tarawih yang dirahmati Allah, ini menandakan bahwa ada satu kaum yang selamat daripada azab Allah dan penyebabnya adalah taubat yang benar-benar nasuha. Dalam tafsir kita baca tentang surat Yunus 89 ini bahwa Nabi Yunus itu dikirim ke satu kaum namanya kaum Ninawi di Mosul, kawasan Irak kalau hari ini. Dan mereka itu penyembah berhala. Dan perdagangannya itu pondasinya kezaliman, penipuan, kecurangan. Kehidupan mereka seperti itu. Sehingga Allah mengutus kepada mereka Yunus. Namun Yunus berdakwah 33 tahun hanya diikuti oleh 2 orang. Sehingga dalam surat As-Saffat, di mana kisah Nabi Yunus lebih detail diceritakan Allah, dalam surat As-Saffat 139 hingga 148 diceritakan idz abaqa ilal fulkil mashhun. Karena begitu lama Nabi Yunus berdakwah tidak ada yang mau mendengar, sebagai manusia beliau marah, sehingga beliau pun lari meninggalkan kaumnya setelah sebelumnya menyampaikan firman Allah terakhir, hai kaumku, kalau dalam 3 kali 24 jam kalian tidak beriman dan bertaubat, maka kalian pun akan mendapat azab seperti kaum-kaum sebelumnya. Lalu mereka jawab kepada sesama mereka, tengok dulu, kalau Yunus nggak pergi dari negeri ini, berarti nggak ada tuh yang dia bilang. Kenapa? Karena kalau datang azab dia pun kena. Tapi kalau dalam 3 hari ini dia hilang dari kampung ini, itu siap-siap. Berarti azab ini akan datang. Nah, ternyata mereka pun melihat pergerakan Yunus dan keluarganya. Hari ketiga Nabi Yunus tanpa izin Allah meninggalkan kampungnya. Memang sudah terlihat awan gelap dengan mata merah di dalamnya yang siap untuk mengambil penduduk negeri Ninawi itu. Nah, Yunus pun pergi. Kemana beliau pergi? Meninggalkan kaumnya ke satu pantai. Di situ dia pun naik ke kapal yang penuh dengan muatan. Sementara kaumnya melihat Yunus sudah pergi, mereka pun bertaubat secara berjamaah. Bertaubat dengan setaubat-taubatnya, meninggalkan berhala-berhala dan meninggalkan kezaliman. Semua yang ada kezaliman dengan orang lain dia minta maaf. Kalau ada hutang dibayar. Bahkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan ada yang mencongkel batu pondasi rumahnya. Kenapa dicongkel batunya? Dulu waktu saya bangun rumah, ini batunya mencuri. Itu riwayat menceritakan keikhlasan taubat kaum Nabi Yunus, sehingga mereka betul-betul taubat 40 hari 40 malam, dan selamatlah kaum Nabi Yunus dari azab Allah, tidak seperti kaum Ad, Samud dan lain-lain. Jamaah yang dirahmati Allah, menandakan sebelum ajal tiba, ketika kita masih punya ketulusan ikhlas untuk bertaubat, Allah selalu menerima. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir.
Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba sebelum sampai nyawanya ke tenggorokan. Ini pelajaran pertama. Sementara Yunus yang pergi meninggalkan kaumnya naik ke kapal di tengah lautan, beliau diombang-ambing oleh badai. Kapten kapal mengatakan barang harus diturunkan supaya kapal selamat. Turunkan barang, kapal tidak selamat. Kata kapten, manusia pun harus diundi untuk diturunkan. Kalau tidak kapal ini semuanya tenggelam. Fasahama fakana minal mudhadhin. Allah menceritakan selanjutnya, maka diundilah, lalu Yunus pun keluar namanya dalam undian itu. Mereka melihat Yunus orang baik, bagaimana kita lempar ke laut? Coba undi lagi lah. Undi sekali lagi, masih keluar Nabi Yunus. Undi berkali-kali, keluar Nabi Yunus. Ternyata Allah ingin memberi peringatan dan pelajaran kepada Yunus dan juga kepada kita tentang pentingnya dakwah amar ma'ruf nahi munkar, tidak pernah putus asa. Maka terpaksalah Yunus pun dilempar ke lautan. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Saat itu pun dia ditelan oleh seekor paus dalam perutnya. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sekiranya, kata Allah, Yunus itu tidak bertasbih di dalam perut ikan, maka sungguh dia akan terus dalam perut ikan itu sampai kelak hari kiamat datang. Jamaah yang dirahmati Allah, ternyata kata mufassir yang menyelamatkan Yunus itu adalah tasbihnya. Tasbih Yunus itu sangat terkenal. Bahkan Rasulullah mengajarkan sahabatnya dengan doa tasbih Nabi Yunus yang diabadikan Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Dikatakan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbihnya itu adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mudah-mudahan kita sudah hafal semua tasbih ini dan perbanyak. Kata Rasulullah, maukah kalian ku ajarkan satu doa nama Allah yang paling agung? Sekiranya orang berdoa dengan doa itu pasti dikabulkan. Sekiranya orang meminta dengan doa itu pasti diberi. Itulah tasbihnya Yunus dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sahabat bertanya, bukankah itu khusus kepada Yunus wahai Rasulullah? Jawab Nabi, tidak. Tidakkah kalian baca ayat itu? Fa anjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Memang kami menyelamatkan dia dari lautan itu, tapi dengan tasbih yang sama juga kami akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, di antara 4 perkara yang diperbanyak di bulan Ramadan adalah tahlil la ilaha illallah, istighfar. Tasbih Nabi Yunus ini mengandung 3 hal. 1 tahlil la ilaha illa anta, subhanaka mengandung tasbih, inni kuntu minadh dhalimin, dan mengandung pengakuan terhadap dosa yang sangat besar. Itulah istighfar atau sayyidul istighfar. Oleh karena itu, mari kita perbanyak doa yang disampaikan oleh Yunus ini dalam perut ikan, dan dengan itu Allah dengan takdirnya mengeluarkan Yunus dari perut ikan yang oleh sebagian riwayat dikatakan sampai 40 hari 40 malam dalam perut ikan itu. Lalu Allah keluarkan, dan setelah Allah keluarkan maka Allah pun mengirimnya kembali kepada kaumnya, sehingga kaumnya itu beriman lebih dari 100.000 orang. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Kami kirim dia itu ke kaum yang berjumlah lebih dari 100.000 orang pengikutnya. Ini adalah pengikut yang terbesar dibanding dengan umat-umat terdahulu pada rasul-rasul terdahulu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang lain kita dapati daripada tadarus kita malam ini, selain bahwa taubat itu selalu diterima oleh Allah selama belum sampai ajal kita. Yang kedua adalah perbanyaklah
istighfar dan tasbih, karena itu adalah jalan menghindari kemurkaan Allah. Dan tasbih yang baik itu adalah tasbih dalam keadaan sendiri, tasbih dalam keadaan sembunyi, sebagaimana tasbihnya Nabi Yunus di tengah kegelapan perut ikan. Begitulah, karena Allah mengatakan misalnya sadaqatu sirri tudfi'u ghadaba rabbik, bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi itu akan menghilangkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah-ibadah yang sir. Kemudian pelajaran yang terakhir, bahwa seorang yang mengajarkan kebaikan, apakah dia itu nabi, apakah itu pendakwah, apakah itu guru, bahkan kita orang tua, jangan pernah putus asa. Ketika mendapati kaum kita, mendapati teman kita atau anak cucu kita yang terus kita berikan kebaikan, nasihat, tapi nyatanya belum mendapat hidayah Allah, jangan tinggalkan mereka, tapi terus berdoalah kepada mereka, karena hidayah itu milik Allah, sebagaimana hidayah yang Allah berikan kepada kaum Nabi Yunus, dan juga taubat yang Allah berikan kepada mereka dan kepada Nabi Yunus dengan tasbihnya yang maha agung itu. Semoga ada manfaatnya sebagai pencerahan dan penambah ilmu kita di malam-malam Ramadan ini, dan menjadi bekal kita dalam mengamalkan berbagai macam perbuatan-perbuatan sunnah dalam kehidupan kita ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.